Yang udah butuh liburan, pergi wisata ke Belitung sambil menikmati udara laut, siapa yang nggak mau ikut? Selain alam, wisata edukasi juga nggak kalah seru. Banyak nilai moral yang bisa ditiru. Urusan perut jangan sampai surut. Dari yang lokal sampai interlokal, bakalan disajikan secara total. Hari gini masih bingung cari yang menghasilkan cuan. Tengok kreativitas teman-teman yang berkarya lewat kerajinan. Semangat fans, jangan sampai dilewatkan. Ke pasar untuk jualan barang, berharap nanti dapat untung. Pengen pikiran tenang dan hati riang, saatnya jalan-jalan ke Bangka Belitung. Oh ya, sekarang kita lagi di Pulau Lebong, terletak di pantai barat Pulau Belitung, berjarak sekitar 3 km dari daratan Belitung. Kali ini keliling pulau pakai sepeda aja ya, sambil nikmatin suasana laut dengan airnya jernih kehijauan yang tenang dan udara yang segar. Kita goes di sepanjang jetty alias dermaga aja fams. Wih, keren ya view-nya, fams. Ternyata ada juga suasana seperti ini di negeri sendiri. Jetty ini biasanya dijadikan sunset point atau tempat yang tepat untuk melihat matahari terbenam, fams. Selain itu, kalian juga bisa tiduran santai di kursi pantai ini, fams. Lumayan kan? Bisa hilangin stres dan penat kalian. Kalau udah cukup malas-malasan di kursi, saatnya balik lagi ke darat, fams. Jangan lupa mampir dulu di rumah pohon. Di sini kalian bisa melihat view laut lepas yang tenang dari ketinggian. Keren kan? Masih pengen keliling lagi? Kali ini pakai kayak aja, fams. Di salah satu sisi Pulau Lebong ada hutan mangrove seluas 17 hektar dengan pohon yang besar-besar. Jalur sepanjang 200 meter ini bisa kalian eksplor dengan tenang. For your info nih, mendayung kayak ternyata memiliki banyak manfaatnya loh fams. Di antaranya bisa membantu membakar kalori dengan cepat dan menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Selain itu, baik juga untuk kesehatan jantung dan pastinya bisa membentuk massa otot fams. Yang penting jaga keseimbangan badan biar nggak kebalik kayaknya. Hihihi, gimana fams? Sehatnya dapat, stres pun minggat. Setelah melewati ujung jalur hutan mangrove, kalian bakal ketemu sama laut lepas, fams. Tapi tenang aja, harusnya tenang kok, jadi aman. Saking jernih airnya, kalian bisa lihat jelas temannya SpongeBob, si Patrick alias bintang laut. Hihihi, nggak cuma 1-2, tapi banyak, fams. Besar kecil dan berbagai macam jenisnya. Keren! Eits, belum selesai jalan-jalan ya, fams. Masih ada satu spot lagi yang nggak kalah keren. Dekat banget sama area bintang laut tadi. Kalian bakal ketemu pasir timbul, hamparan daratan dengan pasir putihnya yang sangat halus. Sambil main ayunan dan tiduran di hammock kayak gini, sungguh damai, fams. Jangan sampai ketinggalan untuk menikmati sunset di sini ya, fams. Hilang deh pikiran cicilan. Hihihi. Sudah seharusnya kita menikmati keindahan di negeri sendiri. Dengan menjaga alam dan lingkungan tetap asri akan jadi warisan anak cucu kita nanti. Ayo fams, setelah pandemi reda, ajak keluarga liburan bersama. Fams, kalau biasanya pergi ke tempat wisata alam, nggak ada salahnya sekarang kita ke wisata edukasi. Seperti permainan engklek ini. Jadi salah satu spot permainan tradisional di tempat wisata edukasi Watu Lumbung, yaitu Omah Dolanan Anak. Berada di daerah Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, tempat wisata ini lain dari yang lain, fams. Pengunjung wisata edukasi di sini bisa mendapatkan kudapan gratis bagi yang bersedia memainkan permainan tradisional. Wah, seru juga ya. Baru ikut main aja udah bisa kenyang nih. Hihihi. Bermain engklek ternyata punya nilai moral yang tersembunyi loh, fams. Antara lain kebersamaan, setia kawan, disiplin, dan kejujuran. Tuh kan, udah dapet aja edukasinya dari permainan tradisional. Spot berikutnya disebut Lembayung Surya, semacam kantin kejujuran, fams. Jadi, pengunjung akan disuguhi makanan minuman dan akan menghitung sendiri apa yang kita makan serta berapa total yang harus kita bayar. Disinilah kejujuran kita diuji, fams, termasuk saat mengambil uang kembalian. Jangan coba-coba bohong ya, fams, nanti bisa sakit perut tuh. Hihihi. Berikutnya ada Griakulo, dalam bahasa Jawa yang berarti rumah saya. Nah, di sini setiap pengunjung atau tamu yang datang diwajibkan ikut melayani tamu berikutnya, fams. Sebagai imbalannya, akan mendapat potongan harga dari makanan yang dipesannya. Serunya nih, fams, mulai dari mencatat menu pesanan tamu sampai urusan dapur alias membuat dan memasak menu pesanan, harus kita juga yang ambil alih.
Wah, kalau pas kebagian dimasakin tuan rumah yang pintar masak sih enak. Kalau yang masih amatiran, gimana, fams? Hahaha. Tenang aja, fams. Pasti nanti ada yang ambil alih kok. Yang penting berusaha dulu dong. Hihihi. Nah, berikutnya ada kedai wedangan, fams. Di sini pengunjung diharuskan membawa 3 buah buku yang akan ditukarkan dengan paket makanan dan minuman. Pesan moralnya, fams, di sini kita belajar berbagi ilmu yang telah kita baca dari buku yang dibawa untuk pengunjung setelah kita, fams. Wah, indahnya berbagi ya. Ada lagi nih, fams, edukasi selanjutnya yaitu belajar menanam dengan media kokopot. Masing-masing pengunjung akan diberi 1 buah pot dari kelapa kering yang diisi media tanam dari sekam padi. Bibit yang disediakan ditanam dan kemudian disiram air. Selanjutnya tinggal gantung dan beri nama agar mudah diingat saat tumbuh nanti. Gak heran, lokasi wisata edukasi Watu Lumbung sangat asri dan sejuk dengan pepohonan, fams. Gimana, fams? Seru dan unik kan? Banyak nilai edukasi yang bisa diambil, seperti kesederhanaan, mencintai alam, kepedulian, mandiri, saling menghormati, dan kejujuran. Fams, kalau hasil karya yang satu ini gimana menurut kalian? Lihat detailnya deh, mirip banget kayak aslinya ya. Kenalin nih, fams, Mas Wawang Kurniawan, pembuat miniatur motor dari bahan-bahan buangan alias limbah. Coba kita lihat gimana cara bikinnya, fams. Siapkan dulu bahan-bahannya ya, fams. Pipa PVC bekas, stik permen, sedotan, cotton bud, dan karet sil bekas tabung gas. Selain itu, minuman kaleng bekas, kabel tembaga, dan jarum pentul. Potong pipa PVC dan panaskan dengan korek gas agar mudah dibentuk. Lalu tekan dengan papan kayu agar mudah diratakan. Lanjut buat pola dengan mencetak foto motor di atas karton. Inilah yang dijadikan patokan dalam membuat miniatur motor ini, fams. Pola dari karton tadi jadi mal saat memotong lembaran PVC. Kemudian satukan potongan PVC sesuai pola dengan lem serbaguna atau biasa disebut lem Korea ini, fams. Untuk bagian rangkanya, kabel tembaga ini dibentuk sesuai ukuran fotonya. Lanjut ke bagian rodanya, fams. Untuk velgnya dari kaleng minuman dengan tambahan kawat tipis di pinggirannya agar mudah dibentuk dan tidak mudah patah. Kemudian lubangi sekeliling lingkaran untuk memasukkan jarum pentul sebagai jari-jari roda dan karet sil tabung gas sebagai as rodanya. Untuk bagian ban, bakar karet tipis-tipis dan rekatkan pada velgnya. Haluskan sedikit dengan amplas dan beri motif pada karet ban dengan cutter. Nah, setelah bagian utama motor beres, tinggal perakitan komponen lainnya nih, fams. Cukup banyak juga ya detailnya. Gak heran, mirip banget kayak aslinya. Seperti ini, fams, penampakannya. Eits, ini belum jadi ya. Masih perlu diberi warna dan finishing. Sabar, fams. Saat pewarnaan, bongkar lagi tiap bagiannya, fams. Setelah kering, rakit kembali. Dan kali ini secara permanen. Nih hasilnya, fams. Keren-keren kan? Miniatur motor 1:18 ini dijual dengan harga mulai sekitar Rp450.000. Semakin besar dan detail, semakin mahal juga, fams. Yang pengen lihat langsung, bisalah mampir ke workshopnya di daerah Ciputat, Tangerang. Gimana, fams? Ternyata bisa juga kan ngasilin cuan dari barang bekas. Selama mau berusaha dan berkarya, pasti akan ada hasilnya. Semangat! Fams, cobain deh kudapan yang kekinian, namanya French Tart. Tampilan kue yang cantik dan estetik, cita rasanya pun gak kalah otentik. Duh, sayang banget kalau dimakan, pengennya disimpan di hatiku. Hihihi. Tekstur tart yang renyah, isian krim yang manis dan lembut, ditambah buah yang segar, jadi lupa timbangan badan. Langsung aja lihat cara bikinnya yuk, Fams. Tapi sebelumnya, Kak Eva rancang dulu nih kuenya. Duh, kok kayak bikin karya seni sih? Iya dong, Fams, biar tahu nanti akan diisi dan dihias dengan buah apa kuenya. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain tepung terigu, margarin, mentega, icing sugar, telur, dan tepung almond. Untuk isian dan toppingnya pakai buah segar seperti pisang, anggur, apel, stroberi, dan wortel. Dan akan dipadukan dengan varian mousse. Kita buat dulu adonan tartnya. Campur tepung terigu, telur, margarin, dan mentega. Ada tipsnya nih, saat membuat adonan sebaiknya di atas meja marmer, Fams. Karena media marmer mampu menjaga suhu adonan agar tetap stabil dan tidak mudah meleleh. Karena ada unsur mentega di dalamnya, Fams.
Adonan tart yang sudah jadi didinginkan dalam freezer sebanyak 2 kali. Pertama, saat adonan baru jadi selama 2 jam. Alasannya agar kandungan glutennya tidak mengembang dan membuat kuenya elastis. Jika tidak didinginkan, nanti hasilnya akan mirip seperti roti, fams. Kemudian cetak adonan sesuai ukuran. Jika terlalu tipis, akan mudah hancur. Lalu masukkan kembali ke freezer untuk kali kedua, fams. Adonan yang sudah beku siap untuk di oven dalam suhu 175 derajat Celcius selama 15 menit, fams. Setelah matang, tinggal menghias, fams. Tapi sebelumnya agar pinggiran tart rapi, bisa loh sedikit diserut seperti ini. Untuk varian tart pertama, banana toffee dengan isian karamel, coklat mousse, dan topping pisang yang telah dikaramelisasi bersama gula tabur. Varian kedua ada carrot cake, oles cheese cream, ditaburi remahan kacang kenari, dan coklat berbentuk irisan wortel kering. Varian berikutnya ada fruit tart dengan isian vanilla mousse dengan topping stroberi, anggur, dan jeruk mandarin. Oles dengan pelapis agar tampak mengkilap ya, fams. Yang gak kalah segar, ada isian tart yang terbuat dari perasan jeruk nipis asli. Dengan tambahan krim mentega yang dibakar ini, tampilannya jadi semakin ciamik. Wah, cantik-cantik ya hasilnya, fams. Kayak kakaknya. Hihihi. Seperti hasil karya seni, sayang banget kalau dimakan. Gimana, fams? Bisa kan kalian bikin sendiri di rumah? Fams, mirip banget ya lukisannya. Bedanya yang satu di atas kertas sketsa, kalau yang ini di atas kue. Wah, sayang banget nih kalau dimakan. Tapi kalau dimakan berdua sama pasangan, terasa lebih nikmat deh. Hihihi. Langsung aja bikin yuk, fams. Salah satu pembuatnya kakak Anastasia ini, fams. Doi emang jago gambar dari kecil sih. Gak heran, hasilnya mirip banget kayak aslinya. Bahan-bahan kuenya seperti biasa, fams. Ada telur, tepung, gula, mentega, cream cheese, baking soda, baking powder, garam, kayu manis, dan kacang walnut alias kacang kenari. Untuk kuenya jenis kue wortel ya, fams, karena teksturnya lebih padat dibanding jenis lainnya. Oles seluruh badan kue dengan cream cheese, fams. Ratakan seperti ini ya. Kalau pengen lebih tebal lagi, bisa kok ditambahkan lagi lapisannya. Nah, sekarang tinggal hias deh. Warna yang dipakai dari cream cheese yang diwarnai ya, pastinya aman dikonsumsi. Alat yang dipakai pun sama saat melukis di atas kanvas, fams. Jadi emang kudu jago lukis deh kalau pengen hasilnya mirip contoh fotonya. Biasanya untuk menyelesaikan satu kue ini, Kak Anastasia membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dan sehari bisa dapat 7 pesanan kue loh, fams. Wah, lembur nih, Kak. Kalau makannya sih nggak sampai 15 menit juga udah habis tuh. Hihihi. Gimana? Kalau mau belajar bikinnya bisa kok. Yang penting sering latihan ya, fams. Wih, keren-keren ya tas kulitnya. Ini sih lain dari yang lain, fams. Unik dan pastinya jarang yang punya nih. Tas kulit dengan ukiran wajah seperti topeng ini dikenal dengan nama Rato Panji alias Ransel Topeng Panji. Kerajinan tas kulit kreasi anak muda kreatif dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ini terinspirasi dari topeng Panji khas daerah ini, fams. Penasaran gimana bikinnya? Ayo kita kemon! Alat-alat yang digunakan antara lain gunting, cat pewarna, pulpen, dan obeng. Awalnya bikin coret-coret desainnya dulu, fams. Salah satu dari 5 penggagas tas ransel unik ini adalah Mas Lilik. Ciri khas karakter topeng Panji yang jadi inspirasi pembuatannya adalah bentuk mata yang sipit dan hidung yang mancung. Setelah desain selesai, lanjut ke bahan kulitnya, fams. Ukur lebar kulit sapi yang digunakan sesuai desain dan potong sesuai pola. Kulit sapi yang digunakan jenisnya kulit sapi nabati, fams. Kemudian pindahin deh desain yang sudah digambar tadi ke kulitnya dengan menggunakan obeng kembang atau plus seperti ini. Usahain agak ditekan ya, fams, agar nggak kelewat lihat detailnya. Lanjut ke tahap tatah atau tatah stem, fams. Masih menggunakan obeng, yang ini biasa disebut obeng pipi atau minus. Metode ini biasanya diaplikasikan untuk media batu atau kayu, tapi dapat diterapkan juga di kulit sapi ini. Oh iya, fams, topeng Panji sendiri sudah menjadi kerajinan ikonik dari Gunung Kidul. Biasanya topeng ini dibuat dari bahan kayu dan sering digunakan pada pementasan tari topeng saat acara bersih desa.
Namun, sebagai produk kerajinan, topeng Panji selain sebagai atribut tari, juga hanya dijadikan hiasan dinding, dan pembelinya pun dari kalangan tertentu saja. Nah, di tangan kreativitas para mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta ini, topeng Panji naik kelas, menjadi cenderamata khas Gunung Kidul yang fashionable, fams. Keren! Cocoklah jadi aksesoris jalan-jalan kalian, biar kekinian, fams. Modelnya pun gak hanya ransel, sling bag juga ada, semua dengan warna natural. Ayo fams, kapan lagi bisa gaya dengan karya anak bangsa? Bangganya pakai produk negeri sendiri. Fams, kalau biasanya gudeg terbuat dari nangka muda, kali ini cobain deh gudeg dari buah salak. Kalian baru tahu kan? Ternyata makanan khas Yogyakarta ini ada kembarannya, fams, tapi beda bahan. Gudeg salak termasuk gudeg basah, rasanya manis dengan sedikit asam. Tekstur salaknya juga masih terasa. Unik ya, fams? Kandungan mineral dan bahan aktif berupa kalium dan pektin pada salak mampu meningkatkan aliran darah ke otak, meningkatkan kemampuan kognitif, serta memperkuat daya ingat. Wah, cocok nih buat yang pelupa, apalagi lupa cicilan. Hihihi. Yuk langsung kita lihat cara bikinnya. Kupas buah salak pondo yang agak tua dan pisahkan dari bijinya ya, fams. Lalu potong-potong agak kecil dan rendam dalam air kapur selama 1 jam atau sehari semalam agar hasilnya lebih baik. Tujuannya sih mengurangi kadar air buah salak, fams, karena gudeg biasanya kan dimasak sampai kering. Untuk bumbunya sama kok seperti bumbu gudeg biasanya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan garam. Setelah bumbu dihaluskan, tumis sampai harum ya, fams. Kemudian tambahkan air, lengkuas, dan daun salam. Masukkan juga daun jati muda yang sudah direndam semalaman untuk memberi warna kemerahan alami pada gudegnya, fams. Sebagai pemanisnya, tambahkan gula merah secukupnya. Setelah mendidih, masukkan buah salak yang telah dicuci bersih dari air kapur tadi ya, fams. Masak sekitar 1 jam sampai kuahnya meresap ke daging buahnya. Setelah kuahnya mulai mengering dan tekstur daging salak terasa lebih lunak, berarti tandanya gudeg telah matang, fams. Tinggal sajikan deh bareng teman-temannya, seperti ayam ungkep, telur bacem, dan krecek. Inilah, fams, salah satu alasan gudeg salak mulai dibuat. Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta banyak menghasilkan salak pondo. Rasanya yang manis dan tidak sepet saat masih muda, ternyata bisa diolah jadi makanan dengan rasa yang khas. Selain itu, ide gudeg salak berasal dari Kepala Dusun Kadisobo II saat menang dalam Festival Desa Wisata tahun 2017. Mantap! Makan tanpa kerupuk bagai sayur tanpa garam. Iya nggak, fams? Hihihi. Makan pakai kerupuk udah jadi kebiasaan warga Indonesia ya. Kalau makanan sama kerupuk, pasti tambah meriah. Kalian yang ngakunya pecinta makan kerupuk, udah pernah lihat cara bikinnya? Cus, kita intip ke tempat pembuatannya. Fams, banyak alasan orang Indonesia doyan kerupuk tuh. Pertama, rasanya yang gurih hingga bisa meningkatkan nafsu makan. Harganya lumayan murah. Kalau lagi bokeh, makan nasi kerupuk dikecapin udah enak banget. Kerupuk juga erat banget sama sejarah perjuangan bangsa. Makanya, fams, lomba makan kerupuk selalu ada saat lomba 17 Agustus. Saat itu, kerupuk identik dengan makanan rakyat jelata di masa perang. Jadi, lomba makan kerupuk bisa mengingatkan susahnya perjuangan pada masa itu. Bayangin aja, makan nasi sama kerupuk aja udah mewah banget. Fams, kunci kerupuk bisa mengembang saat digoreng terletak pada proses pembuatannya. Bahan utamanya ada tepung terigu dan tepung tapioka. Nah, fungsi tapioka bisa mengenyalkan adonan. Makanya tepung tapioka ini cocok banget sebagai bahan dasar pembuatan kerupuk, bakso, siomay, pempek, dan kue basah. Setelah bahan dicampur jadi satu gini, beri juga tambahan bawang putih, garam, dan ikan sarden. Jadi jangan heran ya kalau rasa kerupuk putih itu enak, gurih-gurih gitu deh. Dalam sehari, pabrik kerupuk ini bisa memproduksi sampai 400 kg adonan basah. Untungnya, proses pembuatannya dibantu mesin. Jadinya, proses pengadukan bisa lebih cepat tuh, fams. Lanjut, adonan yang sudah matang disatukan dengan yang masih mentah. Setelah adonan kalis, lanjut ke proses pencetakan nih. Ciri khas kerupuk putih ada pada bentuknya yang melingkar-lingkar. Tapioka memiliki kandungan pati yang lebih tinggi dibanding tepung maizena, tepung beras, dan tepung ketan.
Nah, kandungan pati di dalam kerupuk memiliki peran penting dalam proses kerupuk yang mekar sempurna. Menurut sejarah kuliner, camilan yang satu ini pertama kali muncul di Pulau Jawa, sekitar abad ke-9 atau abad ke-10. Bikin kerupuk sebenarnya gampang kok, fams. Kelihatannya memang ribet, karena jumlahnya yang nggak banyak. Proses pengukusan kerupuk cuma berlangsung selama 15 menit aja, fams. Adonan kerupuk ini sebenarnya sudah bisa dimakan, fams. Tapi teksturnya masih kenyal-kenyal, kayak cilok gitu. Walaupun sudah matang, harus masuk ke tahap penjemuran agar kadar airnya berkurang dan kerupuk bisa mengembang saat digoreng. Selain kerupuk mentah dipasarkan ke seluruh Indonesia, pabrik di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan ini juga menyediakan yang sudah jadi kok. Proses gorengnya nggak cuma 1-2, tapi langsung borongnya kayak gini nih. Proses penggorengan ini nggak pakai waktu lama dan kerupuk siap dipasarkan. Gimana fams? Nggak kerasa, udah 30 menit nih Ragam Indonesia kasih yang seru-seru dan info menarik hari ini. Semakin tahu, semakin cinta Indonesia. Tonton terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia istimewa.